Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tetap semangat. Ibu berharap pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini hari Jumat, tanggal 13 November tahun 2020, Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang buku paket 5D, yaitu Sehat Itu Penting. Sebelum Ibu mulai penjelasan hari ini, ya, jangan lupa terlebih dahulu kalian berdoa. Setelah kalian berdoa, coba kalian buka kembali buku paket 5D halaman 43. Halaman 43, pembelajaran 2. Pada hari ini, pada season pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran IPA. Ya, ini adalah pembelajaran 2, subtema 2. Fokus ya nak, ambil penggaris kalian, kemudian ambil pulpen kalian, garisi kalimat-kalimat yang penting agar kalian mudah memahami dan menghafalnya dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kita mulai ya nak. Macam-macam gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pada pelajaran sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang gangguan-gangguan kesehatan yang menyerang pada organ peredaran darah. Banyak ya nak di situ. Ada kemarin Ibu telah jelaskan tentang hipertensi. Hipertensi adalah darah tinggi. Kemudian hipotensi, darah rendah. Kemudian anemia, leukemia. Ya, itu adalah contoh-contoh dari gangguan kesehatan yang menyerang organ peredaran darah. Nah, sekarang dengarkan nak. Hampir semua penyakit berkaitan dengan darah dan peredarannya. Hal tersebut disebabkan sistem peredaran darah berhubungan dengan setiap bagian tubuh kita. Namun, banyak yang belum mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah. Nah, jadi banyak yang tidak tahu. Ya, banyak yang tidak tahu tentang ilmu yang menyangkut tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah. Makanya untuk menjaga agar organ peredaran darah kita tetap sehat, yang berhubungan dengan jantung, kemarin ada tiga yang harus kita lakukan. Yang pertama, pola hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung protein, kemudian sayur-sayuran, vitamin, lebih baik yang dimasak sendiri. Ya, kemudian rutin berolahraga. Ya, rutin maksudnya dibiasakan berolahraga seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu rutin untuk menjaga organ peredaran darah. Yang terakhir adalah banyak minum air putih. Ya, air putih itu banyak mengandung O2 atau oksigen, karena peredaran darah itu ya terdapat oksigen ya yang mengalirkan semuanya ke seluruh tubuh kita. Nih lihat Nina ya. Nah, itulah tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kemudian sekarang kalian buka halaman 44. Pada halaman 44 ini ya, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tadi sudah IPA, ilmu pengetahuan alam, dan pada season pertama ini juga Ibu akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Sebelumnya Ibu telah menjelaskan tentang pantun. Nah, waktu ada pantun jenaka, yaitu pantun yang isinya itu yang lucu-lucu, bisa ketawa, macam-macam ya nak ya. Sesuai dengan isinya, macam-macam pantun itu berbagai macam. Kamu hafalkan ya nak ya. Ada pantun teka-teki, ya, kemudian pantun kias, pantun jenaka, itu berdasarkan isinya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pantun berbalas. Lihat di sini nak ya. Dengan tubuh yang sehat ya, kita dapat berkonsentrasi dengan baik ketika belajar. Nah, untuk menuangkan rasa semangat dan keceriaan dalam bentuk
pantun. Nah, biar kita berkonsentrasi dalam belajar. Nah, kita lebih giat lagi belajar. Kita coba menuangkan rasa semangat kita belajar dalam keceriaan dalam bentuk pantun. Nah, contohnya ini nak, nih namanya pantun berbalas. Jadi pantun berbalas itu ada dua orang ya. Yang satu pertama dia membuat pantun, nah yang satunya lagi dibalas dengan membuat pantun juga. Nah, coba lihat, dengarkan ya nak ya. Dengarkan, ibu bacakan contohnya. Jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa bawa buah tangan. Berangkat ke sekolah jadi terlambat karena kita bangun kesiangan. Nah, nih lihat, gara-gara bangun terlambat, jadinya sekolah juga terlambat. Berangkat sekolah terlambat karena bangunnya kesiangan. Coba dibangun pagi hari, sholat subuh. Habis sholat subuh banget, jangan tidur lagi. Coba kalian beresin tempat tidur, merapihkan apa yang mau dibawa, buku-bukunya. Nah, jadi tidak terlambat ya ke sekolahnya. Dan bangunnya juga harus pagi-pagi. Nah, langsung di sini dijawab. Makan rujak pakai jambu. Lebih enak ditambah belimbing. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin sangatlah penting. Nah, jadi hidup disiplin itu sangat penting, disiplin bangun pagi, ya nak ya. Nah, di sini lihat nak, nih lihat. Pantun berbalas adalah pantun yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tentang suatu hal. Misalnya, pantun bertema disiplin. Nah, ini kan tentang disiplin. Ya, bangunnya tidak kesiangan, akhirnya tidak berangkat, hanya ke sekolah tidak terlambat. Nah, di sini lihat nak. Saat ingin berbalas pantun, kamu harus memperhatikan hal-hal berikut nih yang membalas yang ini ya, balasannya contohnya. 1. Pastikan kamu mengetahui tema pantun yang dibuat oleh lawan. Nah, kalian kalau menjawab tentang pantun, tentang apa? Harus tahu. Ya, tadi dia memberikan pantun tentang apa ya? Nah, dibalasnya harus sesuai ya. Yang kedua, pantun yang kamu buat harus bertema senada atau balasan yang tema pantun lawan. Jadi harus senada, harus sama. Tujuannya apa, maknanya apa. Nah, yang ketiga atau yang C, balaslah pantun sesuai dengan syarat-syarat pantun seperti menggunakan sajak ABAB. Sajak ABAB yang mana Bu? Nih, lihat nak. ABAB itu di belakang nih. Belakangnya ini T. Yang kedua N, ini T, ini N. Barat, tangan, terlambat, kesiangannya nih ini belajar jadinya nih AB. Ini kan TN. Nah, jadi AB ini juga jambu belakangnya U, belimbing belakangnya G, hidupmu belakangnya U, penting belakangnya G. Jadi UG atau AB. Nah, maksudnya di situ nah yang menggunakan sajak ABAB. Nah, belakangnya sama ya. Yang keempat atau D, pantun yang kamu buat harus berisi sampiran dan isi. Yang mana Bu sampiran, yang mana isi ini? Sampiran ini yang pertama dan kedua, baris pertama yang kedua dan kedua itu disebut sampiran. Sedangkan yang ketiga dan keempat, baris ketiga dan keempat namanya isi. Ya, ini pun juga yang pertama dan kedua namanya sampiran, yang ketiga dan keempat namanya isi. Nah, coba dilihat di sini ya nak. Yang terakhir yang E, gunakan intonasi, lafal, jeda dan volume suara yang tepat. Nah, jangan kalau baca pantun jalan-jalan ke Jawa Barat, jangan lupa bawa buah tangan, berangkat sekolah jangan terlambat karena kita bangun kesiangan. Jangan cepat-cepat, harus dijeda. Terus intonasinya yang enak. Nah, contohnya nih ya nak. Jalan-jalan ke Jawa Barat. Jangan lupa bawa buah tangan. Berangkat sekolah jadi terlambat karena kita bangun kesiangan. Nah, jadi enak didengar juga ya. Jadi ada jedahnya dan ada volumenya yang enak ya. Makan rujak pakai jambu. Lebih enak ditambah belimbing. Ingatlah selalu dalam hidupmu, hidup disiplin sangatlah penting. Nah, ya maksudnya begitu ya nak, lafal dan jedanya. Sekarang lihat, buka lagi halaman 45. Nah, di sini nak. Nih, dalam karya sastra Indonesia, selain pantun kita juga mengenal syair. Nah, dilihat sini nak. Syair adalah salah satu jenis karya sastra atau puisi lama yang tiap-tiap baitnya terdiri atas 4
larik atau baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Nah, kalau sini AB-AB, tapi kalau syair itu sama belakangnya. Kalau TT semua, kalau NN semua belakangnya ya. Kalau pantun kan AB-AB, jadi TN, TN. Nah, kalau syair sama, kalau T belakangnya T semua. Nah, itu syair ya. Kalian jadi dapat membedakan antara pantun dan syair. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang bahasa Indonesia. Nanti kita lanjutkan season kedua.